Shalom adik-adik. Shalom Mamang. Salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan beribadah sekolah minggu di pagi hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, Minggu ke-11 setelah Trinitatis, dengan ceria dan penuh semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dengan penuh ceria dan semangat. Kita bernyanyi dengan judul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, tililah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setiamu, Tuhan, tililah jemaat-Mu. Amin. Kita bernyanyi dengan penuh semangat dan penuh ceria dengan judul Na Jela Na Lola. Popo tambola, Angela na lolo, popo tambola, malembe, popo tambola, malembe, 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 popo tambola, malembe, 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 popo tambola. Kita berjalan di jalan Tuhan, pengharapan bagi dunia. Kita berjalan di jalan Tuhan, pengharapan bagi dunia. Berjalan, berjalan, berjalan di jalan Tuhan. Berjalan, berjalan, berjalan di jalan Tuhan.
dengarkanlah hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu hari ini. Hukum Taurat yang pertama beserta maksudnya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat agar janganku sesat. Selalu harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, di malamku tentram. Perlukan Juru Selamat agar imanku lemah, hiburannya menguatkan, sebab tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, di malamku tenang. Marilah kita berdoa dan pengampunan dosa dengan mengikuti ucapan Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dengan penuh ceria dan semangat. Kita bernyanyi dari nyanyian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku BSM nomor 97 ayat 1, Holanda Danak. Holanda Danak namet metau, alena boyang tu Yesus lah. Orang ibadah Allah hati, pai masalah ke surgoi. Oh Tuhan Yesus datang awal, unsur margodo dak dalakmu. Di hongoloku pakai main, tak sangapo di goani. Namek metau, alena boyang tu Yesus lah. Orang ibadah Allah hati, pai masalah bersyukuri. Oh Tuhan Yesus datang awal, usung margodo dak dalakmu. Di hongoloku pakai main, tawa sangapo di goari. Ya, selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk minggu ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang kami rasakan dari hari lepas hari. Hingga saat ini kami bersama anak-anak-Mu telah berkumpul di hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 8, dimulai dari ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30. Beginilah firman Tuhan. Mari kita memperhatikan Alkitab kita, menyimak bersama-sama. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada
satu ungkapan yang mengatakan demikian. Tidak kenal maka tidak sayang. Itu sebabnya beberapa minggu yang lalu, bagaimana teman kita Resi yang gak begitu mengenal baik si Reni, makanya dia tidak sayang, dia usil, mau mengganggu, bahkan dibully si Reni oleh si Resi. Karena Resi tidak benar-benar mengenal seperti pengenalan Randy dengan temannya. Karena kenal, makanya mereka dekat, baik, saling berbagi, dan tidak pernah saling menjatuhkan satu sama lain. Amang ada cerita suatu saat di suatu kerajaan, raja ingin dikenal oleh semua rakyatnya. Tetapi dia tidak ingin dikenal oleh rakyatnya karena dia seorang raja. Biasanya karena raja pasti orang tidak akan pernah jujur untuk mengatakan siapa raja mereka. Karena itu raja mencari jalan supaya dia bisa dekat dengan rakyatnya, supaya rakyatnya juga mau mengatakan siapa raja itu sebenarnya. Maka dia menyamar menjadi rakyat yang biasa-biasa. Dia mengenakan pakaian yang biasa juga, tidak memakai baju kebesarannya. Dan dia datang ke rumah rakyatnya dan memperhatikan keadaan rakyatnya satu persatu. Dan rakyatnya juga ternyata tidak mengenali dia karena raja ini sudah memakai baju yang biasa seperti rakyat biasa. Oleh karena kedekatan raja ini kepada rakyat, mereka begitu senang ada seseorang yang mau dan peduli kepada mereka. Bahkan raja ini tidak segan-segannya membantu rakyatnya yang bekerja sebagai petani. Ada juga rakyatnya yang bekerja mencari kayu bakar. Ada juga rakyatnya yang bekerja sebagai seorang peternak. Dia bekerja ke sana kemari membantu rakyatnya. Lalu dia bertanya kepada keluarga di mana dia bekerja, raja ini. Dia bertanya, apakah kalian mengenal raja kita? Lalu mereka katakan, kami belum pernah kenal dengan raja. Karena raja tidak pernah hadir, melihat, bertanya, dan juga menolong kami. Lalu ada juga orang mengatakan, mana mungkin raja mau tinggal di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini. Mana mungkin seorang raja mau menolong rakyatnya untuk mencangkul di sawah, mau memberi makan ternak-ternak, mau membantu mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Itu pemikiran mereka. Mereka tidak tahu sebenarnya yang bertanya itu adalah seorang raja yang sudah bersama-sama dengan mereka, bahkan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya. Nah, setelah mereka semua mengatakan itu, bahwa mereka tidak pernah mengenal, dan karena itulah raja bertanya-tanya dalam hatinya, berarti saya selama ini tidak pernah hadir di tengah-tengah mereka.
Mungkin kalau saya membuka jati diri saya yang sesungguhnya, mungkin mereka akan malu dan mungkin mereka akan menyesali dengan perkataannya. Lalu dia pergi sebentar, raja ini, dan tiba-tiba dia berganti pakaian dan dia bertanya, apakah Anda semua mengenali saya? Lalu petani, tukang yang mencari kayu, masyarakat yang peternak, dan lain sebagainya, mereka terkejut. Ternyata seorang pemuda yang bekerja di sawah, di peternakan dan membantu mencari kayu bakar, makan bersama-sama dengan mereka adalah sebenarnya seorang raja. Mereka menjadi malu, ternyata raja selama ini ada hidup di tengah-tengah mereka. Lalu raja katakan, tidak usah minta maaf. Seharusnya saya yang harus minta maaf karena saya kurang dekat dengan rakyat saya. Tapi saya berterima kasih untuk beberapa saat bersama-sama dengan Anda, saya sudah mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diinginkan, yang didambakan dan dirindukan oleh rakyat saya kepada diri saya sebagai raja. Akhirnya rakyat itu mengetahui pemuda yang baik hati ini adalah seorang raja, maka rakyat bersukacita karena rajanya ternyata tidak seperti yang mereka pikirkan. Nah, anak-anak, kita kadangkala seperti itu. Kita hanya melihat bahwa teman kita itu, saudara kita itu, kawan kita itu, musuh kita itu, kita melihatnya dari jauh. Tidak pada posisi ketika kita berdampingan bersamaan dengan dia. Sehingga pengenalan kita kepada seorang bisa saja kabur karena kita tidak pernah berbarengan dengan dia. Firman Tuhan yang kita dengar saat ini, kita diingatkan bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus. Yesus yang sudah selama ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita ditanyakan, sebagaimana Yesus pertanyakan kepada murid-muridnya, siapakah saya menurut orang-orang? Kalau Yesus bertanya kepadamu anak-anakku, siapakah Yesus bagimu? Apakah anak-anak mau mengatakan dia tidak siapa-siapa? Dia bukan teman bermainmu? Dia bukan gurumu? Dia bukan orang tuamu? Bagaimana anak-anak mengenal Tuhan kalau anak-anak sendiri tidak pernah dekat dan datang kepada Tuhan? Karena itulah dikatakan bahwa Yesus sebagaimana yang dikatakan dalam pengakuan orang-orang banyak, ada yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis. Dia adalah Elia, dia adalah satu dari antara sekian nabi-nabi. Bahkan Petrus katakan sendiri, dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Bagi orang percaya, bagi kita anak-anak, Yesus adalah juru selamat. Kalau dia kita katakan sebagai juru selamat, maka hidup kita harus kita berikan kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Kalau di dalam buku ND 453, Sadaguar Naumuli katanya.
Nama yang terbaik yaitu Yesus. Yang sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dialah Yesus, dialah juru selamat dunia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus katakan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bahwa Yesus lebih daripada yang dikatakan oleh murid-murid tadi. Dia lebih daripada Yohanes Pembaptis. Dia lebih daripada Elia. Dia lebih daripada para nabi-nabi. Karena nama Yesus tiada duanya. Tidak ada yang bisa menyerupai, yang menyamakan Yesus di dunia ini. Karena itu, sebagaimana pengakuan Petrus akan Yesus sebagai juru selamat, maka di dalam kehidupan kita anak-anak, mari kita mengenal dengan baik siapa Tuhan kita. Siapa Yesus yang kita sembah? Siapa Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa? Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Yesus. Karena kita sudah kenal baik dengan Dia. Ada sebagian mengatakan seperti di dalam lagu Kidung Cemat, Yesus sahabat yang setia, kita juga harus seperti itu dalam kehidupan kita kepada Yesus. Nah, di hari Minggu ini, Amang mau memberikan tugas kepada kita. Yang pertama, coba anak-anak tuliskan, selain Yesus Kristus, siapakah namanya? Yang kedua, tadi murid-murid ketika ditanya oleh Yesus, siapakah saya menurut orang banyak? Nah, tuliskan apa saja tadi yang dikatakan oleh murid-murid tentang siapa Yesus. Nah, dua tugas ini kita kerjakan di hari Senin jam 12 tanggal 24 sudah kita kirimkan kepada guru sekolah minggu kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan di dunia ini untuk tetap setia mengaku bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang tiada taranya, tiada duanya di dalam dunia ini. Hanya kepadamulah seluruh orang-orang yang ada di dunia ini percaya dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tetap dekat kepada Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, penyelamat kami dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil bernyanyi dari buku Endim 453, Sada Goarna Umuli. Sada Goarna Umuli, Siana Sagoari, Goarni Tuhan ta Yesus, Ido na umuli ini, Goarni Tuhan, Goarni Ido endeki, Goarni Yesus Mo
malu rohati. Sada goa maumu siana sagoari goari ku hatta Yesus tidak mau muli goari ku hati goari do endeki goari Yesus goa mau rohati. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia.